Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caca Saputra, mahasiswa manajemen PJJ Universitas Cyber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Advanced Digital Marketing. Itu analisis dan strategi optimasi digital marketing UMKM pada Berkah Raya Farm. Baik, untuk profil UMKM-nya, Berkah Raya Farm adalah usaha peternakan yang terletak di Desa Kalicurug, Kecamatan Brunosari, Kuningan, Purworejo, Jawa Tengah. Bidang usaha yang digeluti pada UMKM ini yaitu yang pertama budidaya ikan lele, kemudian budidaya bebek petelur, dan produksi telur asin. Dari website yang saya temukan juga menyebutkan nomor kontak yang bisa digunakan bertanya atau bekerja sama yaitu melalui website berkahrayafarm.com. Itu bisa diakses. Perjalanan bisnis pada UMKM ini itu pertamanya itu di bulan Mei tahun 2021 memulai budidaya ikan lele. Kemudian pada November 2021 memulai budidaya bebek petelur. Pada Januari 2024 memulai produksi telur asin, terus berkembang sampai sekarang itu mengembangkan DOD atau Day Old Duck. Menurut data dari websitenya juga, produksi telur asinnya ini mencapai sekitar 1.500 butir. 1.500 butir. Saya ulangi, produksinya sekitar 1.500 butir per minggu dan sebagian besar dipasarkan ke Jakarta dan sebagian besar ke wilayah. Produk utama dari Berkah Raya Farm ini adalah yang pertama lele konsumsi. Kemudian ikan lele ini dibudidayakan di kolam terpal saja. Kemudian produksi telur asin mulai telur asin kukus dan telur asin panggang. Budidaya bebek. Kemudian budidaya bebek Jawa dan produksi telur harian. Analisis website berkahrayafarm.com itu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan setelah dianalisis. Untuk kelebihannya, yang pertama identitas bisnisnya sudah jelas, kemudian bidang usaha juga sudah dijelaskan, produknya sudah dikelompokkan, ada sejarah perkembangan usaha, ada informasi kapasitas produksi, ada informasi kontak, dan ada peluang kerjasama. Untuk kekurangannya itu dari CTA-nya masih dapat diperkuat atau call to action-nya masih bisa diperkuat lagi. Yang kedua, katalog produknya belum maksimal. Kemudian informasi tentang cara pemesanan bisa ditampilkan lebih jelas lagi. Kemudian belum banyak informasi harga, testimoni pelanggannya belum ada. Kemudian analisis dari landing page-nya. Struktur landing page yang disarankan itu telur asin dan produk peternakan berkualitas dari Purworejo. Kemudian produknya itu ada lele, telur bebek, dan telur asin. Kemudian keunggulannya itu produknya fresh, barang diproduksi sendiri dan berkualitas. Kemudian ada testimoni, ada peluang kerjasama, dan ada call to action, itu misalnya pesan sekarang. Nah, ini untuk beberapa call to action-nya yang bisa diterapkan itu pesan telur asin, tanya harga, via order via WhatsApp, kemudian kerjasama dan lihat produk untuk melihat beberapa produk. Dan tujuan call to action ini agar pengunjung website ini melakukan tindakan, ya, mulai memilih barangnya, kemudian memesan, membeli akhirnya. Dari user experience, website sebaiknya dibuat, yang pertama itu dibuat simple, artinya informasi yang dibuat tidak terlalu panjang dan to the point saja, kemudian clear, jelas, yaitu menyertakan harga dan produk serta mudah ditemukan. Yang ketiga ada fast, loadingnya cepat, kemudian ada mobile friendly atau bisa diakses di handphone, ya, di HP, melalui HP.
Kemudian dan conversion oriented atau setiap halamannya itu mempunyai CTA. Alur idealnya itu yang pertama website, kemudian menampilkan produk, menampilkan harga, ada CTA-nya, ada WhatsApp-nya atau kontak yang bisa dihubungi, kemudian order. Dari sisi analisis SEO-nya, yaitu keyword utamanya itu yang bisa digunakan itu ada Berkah Raya Farm, telur asin Purworejo, telur asin peternakan Purworejo, supplier telur asin dan telur asin Jawa Tengah. Long tail keyword atau kata-kata yang lebih spesifik dan mampu menjangkau calon pembeli dengan tujuan pencapaian lebih jelas. Yang pertama ada jual telur asin Purworejo, kemudian juga supplier telur asin Purworejo, ada juga telur asin untuk oleh-oleh, peternakan bebek petelur Purworejo, jual telur bebek Jawa Tengah. Ini lebih spesifik ya untuk khususnya untuk wilayah itu, wilayah Jawa Tengah, Purworejo dan sekitarnya. Kemudian untuk rekomendasi SEO on page-nya, yang pertama ada SEO title. Ini itu Berkah Raya Farm. Yang pertama SEO title-nya itu Berkah Raya Farm misalnya, telur asin dan peternakan Purworejo. Kemudian meta description-nya itu produk telur asin, telur bebek, dan lele dari Berkah Raya Farm Purworejo melayani pembelian dan peluang kerjasama untuk retail maupun grosir. Untuk rekomendasi SEO-nya itu dari telur asin dan produk peternakan Berkah Raya Farm. Kemudian image ALT-nya itu telur asin Berkah Raya Farm Purworejo. Ini image ALT ini untuk si website itu bisa ngebaca gitu. Strategi lokal SEO-nya, optimasi yang pertama itu optimasi Google Business Profile, itu melengkapi profile agar calon customer itu bisa dengan mudah menemukan yang dia butuhkan. Kemudian ada yang kedua, optimasi Gmaps. Ini titik lokasinya itu harus akurat supaya orang yang mencari udah ketemu dan mendatangi lokasinya itu nggak nyasar-nyasar. Kemudian alamat lengkapnya harus ditampilkan, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, kemudian optimasi jam operasional, disebutkan juga operasionalnya, kemudian optimasi produk yang lebih beragam dan yang lebih menarik, dan menampilkan review pelanggan. Target keywordnya itu telur asin Purworejo, peternakan Purworejo, suplai telur asin Purworejo. Ini SEO lokalnya itu yang seperti tadi sudah dibahas, khususnya untuk wilayah Jawa Tengah, Purworejo dan sekitarnya. Kemudian untuk digital advertisingnya itu melalui Meta Ads dan Google Ads. Melalui Meta Ads itu fokusnya di awareness dan engagement, yaitu ke keterhubungan, keterlibatan dari eh, pengusaha dan juga audiens. Kontennya itu melalui video peternakan, proses produksinya telur asin, kemudian behind scan-nya juga bisa jadi salah satu konten yang bisa ditampilkan di Meta Ads. Ini bisa di Facebook ataupun di Instagram. Kemudian untuk Google Ads-nya itu fokusnya itu di search intense dan conversion. Ini kontennya bisa telur asin Purworejo, kemudian supplier telur asin dan jual telur asin. Target audience, target pasarnya ini dari Berkah Raya Farm ini ada business to customer atau B2C, yang kedua ada B2B atau business to business. Business to customer ini target pasarnya ini bisa konsumen rumah tangga, para pencinta kuliner, kemudian pembeli oleh-oleh dan konsumen makanan lokal. Untuk bisnis to bisnisnya ini bisa ke warung makan, toko oleh-oleh, reseller, distributor, catering dan restoran.
Ini rancangan budget dan KPI-nya. Ini melalui platform Ads, Meta Ads, itu Google Ads dan konten. Ini biayanya untuk Meta Ads-nya misalnya 1 juta, Google Ads-nya 1.500.000, kontennya 500 dan totalnya ini 3 juta dan angka ini hanya sebuah rancangan, bukan angka asli. Ini hanya perkiraan saja. Kemudian target KPI-nya, reach-nya misalnya harus yang dicapai itu 30.000. Kemudian CTR-nya itu lebih dari 2,5%, website traffic-nya lebih dari 30%, kemudian WhatsApp inquiry-nya lebih dari 25%, conversion-nya lebih dari 3%, dan repeat order-nya lebih dari 15%. Itu target KPI-nya. Kemudian influencer marketing. Target influencernya ini gak usah yang muluk-muluk, bisa melalui micro influencer terlebih dahulu yang memiliki followers sekitar 5.000 sampai 50.000 pengikut. Ini meliputi food reviewer atau food blogger ya, kuliner Purworejo, kemudian lifestyle, oleh-oleh Jawa Tengah, UMKM. Bentuk kerjasamanya ini bisa review produk, kemudian juga unboxing, TikTok Reels, atau misalnya menggunakan kode promo misalnya berkah 10-10 atau berkah 77 misalnya. Komunitas marketing. Itu target komunitasnya itu ada komunitas kuliner, yang kedua komunitas UMKM, komunitas peternak, komunitas teleseller, komunitas ibu rumah tangga, dan komunitas oleh-oleh. Programnya misalnya pakai program reseller berkah raya. Strategi peningkatan penjualan melalui marketing funnel. Yang pertama ini meningkatkan awareness atau membangun kesadaran. Itu fungsinya mengenalkan produk kepada calon pelanggan. Ini melalui Instagram, TikTok atau TikTok Ads ya bisa. Kemudian itu yang kedua interest atau menumbuhkan ketertarikan dari calon pelanggan. Itu bisa caranya bisa menampilkan foto produk misalnya yang menarik, kemudian keunggulan dan manfaat produknya juga bisa disertakan. Kemudian untuk bagian consideration-nya eh, ini membuat pertimbangan. Jadi membuat orang yang menontonnya itu mempertimbangkan untuk membeli akhirnya. Itu misalnya tentang bisa menampilkan testimoni pelanggan ataupun informasi harga yang jelas. Itu juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan calon pembeli. Kemudian conversion-nya ini mempertahankan pelanggan. Conversion ini mengubah dari pelanggan itu membeli akhirnya bisa melalui WhatsApp atau marketplace. Kemudian retention mempertahankan pelanggan. Ini bisa melalui promo misalnya voucher, kemudian juga reseller atau program yang lainnya yang bisa menarik pelanggan tetap membeli seperti itu. Kesimpulan dan rekomendasi yang didapat. Untuk kesimpulannya, Berkah Raya Farm ini sudah memiliki peluang untuk mengembangkan pemasaran digital melalui produk peternakan, melalui website, produk mandiri. Kapasitasnya juga terus berkembang karena mengembangkan reseller tadi ya, serta mengembangkan jaringan reseller. Tentu ini juga bisa kapasitasnya ini terus berkembang melalui reseller-reseller. Kemudian rekomendasinya ini yang pertama optimasi landing page, yang kedua CTA-nya diperbanyak, diperkuat. Kemudian optimasi SEO lokal, kemudian optimasi Google Ads, optimasi Meta Ads, kemudian kerjasama dengan influencer kuliner, kemudian program reseller, kemudian WhatsApp bisnisnya juga harus aktif, testimoni pelanggan, dan katalog digital. Baik, daftar pustakanya yang saya dapat materi ini dari referensinya terlampir. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.